kami tuh bergumul, kenapa gitu, kayak gini. Hmm. Apa sih yang Tuhan rencanakan gitu? Ya. Karena walaupun saya orang Kristen, kita tuh belum intim sama Tuhan gitu. Podcast Kana bersama Pastor Duzia Silaban. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah minggu di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bapak Ibu yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mari bergabung. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan mengalami NPD atau gangguan kejiwaan tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai atau diceraikan pilihan cuma dua. Yang pertama sendiri seumur hidup. Yang kedua berdamai dengan pasangan. Mari terus kita dukung Podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Puji Tuhan, di studio Podcast Kana saat ini sudah hadir Brother Ebenezer. Shalom. Shalom. Oke. Dipanggil Eben. Iya. Wow. Ebenezer. Eben. Oke, Bro Eben. Iya. Seorang anak Iya, benar. dari pasangan suami istri majelis. Iya, majelis gereja. Majelis gereja. Benar. Mantap ini. Dan anak satu-satunya laki-laki ya? Iya, satu-satunya anak laki-laki dari 4 bersaudara. Berarti sebagai seorang anak majelis, hidup pasti bener nih. Ya, ya enggak juga sih. Loh, kenapa? Ya, mungkin apa ya? Bapak saya seorang majelis, ibu saya juga seorang majelis. Aktif di gereja kan? Aktif di gereja. Bahkan mereka nggak pernah sekali meninggalkan gereja. Bahkan bapak saya juga sering baca Alkitab di rumah. Tapi mungkin karena pergaulan ya. Pergaulan di kampung yang buruk mungkin ya. Iya. Jadi mungkin terbawa pergaulan. Saya itu menjadi anak yang dugal. Anak berandalan, anak yang pemabuk. Pokoknya Pemabuk? iya, pemabuk. Saya hancur hidup saya. Main Oke. perempuan, mabuk, mencuri, semua. Loh. Ini Ya, sangat menentang sekali mungkin. Dengan ya sangat bertentangan ini Iya. sama orang tua yang majelis. Orang tua saya majelis, ibu saya majelis juga, orang yang taat, yang takut dengan Tuhan. Oke. Tapi saya menjadi seorang Ya. berandalan. Oke, kok bisa jatuh karena pergaulan yang buruk Ya, itu? karena pergaulan bebas. Makanya itulah, jangan bergaul bebas. Oke. Ya, Jadi tinggalkan tempat pergaulan yang Oke. bebas. Ya. Papa mama tidak tegur. Ya, mungkin sekali 2 kali, sering sih juga menegur. Artinya kan mereka tahu. Iya, mereka tahu. Mereka tahu. Tapi karena ya pergaulan di luar lebih keras, Oke. dan saya lebih Ya. sering ya cuek, masa bodoh gitu. Dan sadar kan kalau papa mama majelis nih. Ya sadar, kadang-kadang suka mikir, oh, malu lah, Ya, mempermalukan keluarga ini. mempermalukan keluarga ya. Tapi ya itulah, terpengaruh terus Oke. dengan gaya hidup yang bebas. Dan dengan kondisi yang seperti itu, berarti tidak ke gereja.
Sering sekali saya tidak ke gereja. Karena saya itu yang saya pikirkan. Buat apa saya di gereja kalau hati saya nggak ke gereja? Karena saya Kristen dari kecil ya, memang saya Kristen dari kecil. Ya orang tua majelis. Orang tua majelis, saya Kristen dari kecil. Kadang saya mikir, karena saya pemabuk ya, jadi kadang-kadang malam minggu itu kan, kalau malam minggu setelah saya putus sekolah ya. Oh, putus sekolah? Ya, saya setelah putus sekolah dari SMA. Kenapa? Itu, ya karena saya bandel orangnya. Saya pemabuk dari SMP sebenarnya. Oke. Iya. Dari Saya- SMP. Iya. Saya putus dari sekolah karena saya mikir, buat apa orang tua saya biayain saya sekolah tapi saya nggak pernah ke sekolah. Ya, seminggu 2 kali saya masuk ke sekolah, padahal dari rumah berangkat terus. Seminggu 2 kali? Iya. Oke. Ya mungkin kalau seminggu 2 kali pun saya cuman masuk, absen, jam istirahat saya pulang. Oh. Seperti itu yang saya lakukan, makanya saya memilih untuk Ya udah nggak usah lah. sudahlah, nggak usah sekolah aja sekalian gitu kan. Ya. Karena percuma buat sekolah juga, orang tua capek biayain, saya sekolahnya nggak bener. Nah setelah itu ya karena pergaulan bebas juga ya mungkin ya. Iya, iya. Saya sering mabuk. Jadi Jadi berantem ya? ya berantem, saya sering berantem. Oke. Sampai ya orang tahu lah saya suka berantem. Jadi- saya mencuri gitu. Ada keberanian tersendiri saat mabok gitu ya? Iya. Untuk berantem? Sebenarnya bukan keberanian sendiri sih. Sebenarnya saya berantem tuh bukan karena saya mabuk terus saya berani. Saya memang orangnya suka berantem gitu. Karena dari kecil saya, dari masuk sekolah SD, saya sering berantem, walaupun saya kalah saya nggak pernah menyerah. Oh, Iya, persoalan walaupun menang saya atau kalah nangis, berantem? Iya, walaupun saya nangis tiap berantem saya nggak pernah menyerah. Saya orangnya punya sifat seperti itu. Oke. Ya, sampai ada temen SD itu yang kalau udah ketemu nih, udah gede, karena dia kan juga putus sekolah terus pergi, Ya. ketemu udah gede nih, balik lagi, dia udah nyerah sama saya. Karena udah tahu saya Iya. di kampung itu kayak ngapa. Oke. Nah, saya sering mabuk, malam minggu saya mabuk, minggu saya kadang-kadang mikir ke gereja apa enggak. Tapi orang tua selalu menekankan saya untuk berangkat ke gereja. Ya. Tapi saya kadang-kadang mikir, buat apa saya ke gereja kalau hati saya nggak ke gereja? Ya, saya masih punya hati seperti itu, walaupun saya berudal, saya nakal, saya bergajulan, saya pemabuk, tapi saya masih punya hati seperti itu. Kalau saya ingin berangkat ke gereja, ya saya berangkat ke gereja. Nah itu kadang-kadang saya berpikir kalau ke gereja tuh memang ada tenang gitu kalau dengerin firman Tuhan. Ya. Tapi ya tetap saya itu adalah seorang pemabuk. Ya. Saya main perempuan, saya mencuri, sampai pernah saya juga ketahuan mencuri. Ah, mencuri apa? Ya mencuri ayam itu saya pernah. Ayam. Iya mencuri Untuk ayam. apa? Karena saya mabuk ya, pemabuk ya. Oke. Ya tahu sendirilah, nanti orang pemabuk juga tahu lah. Saya mencuri ayam, saya bakar, saya buat Ya. dorongan lah intinya. Oh. Saya ketahuan sama warga. Ya karena saya anak majelis ya, orang tua saya pasti malu sekali. Ya kan ketahuan. Berarti nama Bro Eben makin dikenal di kampung nih. Iya. Saya semakin dan itu pun saya masih sekolah SMP. SMP orang Ya. kampung udah tahu. Iya udah tahu saya pemabuk, saya itu masih SMP. Sampai saya terus-terusin, ya itu makanya saya putus sekolah di SMA, saya nggak lanjutin sampai lulus. Saya lulusan SMP aja. Jadi SMA itu sebenarnya nggak lulus saya. Ya. Nggak lulus SMA. Masih di setengah perjalanan saya lebih milih keluar. Oke. Dan kondisi sudah tidak sekolah. Mau jadi apa? Ya saya mikir sih jadi apa ya, nggak sekolah, ya udahlah saya kerja aja seadanya. Kalau di kampung kan jadi kuli Oh, mobil ya, kuli singkong di kampung. oke. Ya udah setelah putus sekolah saya kerja kuli singkong. Ya. Ya itu setiap, ya karena saya pergaulan bebas ya, saya kerja pagi, pulang sore mandi, malam main sampai pagi, mabuk. Pagi paling pulang ngambil bekal, berangkat lagi main, berangkat kerja, pulang kerja main, pulang pagi lagi, begitu setiap harinya. Oke. Tapi bisa bekerja dengan normal ya, artinya itu mau Iya. mabuk mau apa? Mau mabuk mau apa saya Besok bisa kerjanya? kerja normal. Itulah saya ya, begitulah.
Tapi kalau memang udah KO ya mungkin saya berangkat kerja berangkat aja. Kadang di tempat kerjaan ya juga tidur. Karena kan nggak masalah. Kalau lo nggak kerja nggak digaji, udah gitu aja sistemnya. Bukan sistem absen, yang penting absen lo digaji, enggak. Kalau di kampung itu kalau lo kerja lo digaji, kalau nggak kerja ya udah nggak digaji gitu. Berarti selama di kampung kerjaan ya cuman itu yang bisa itu yang kita kerjakan. Iya. Karena memang adanya cuman itu. Karena pekerjaan itu tergantung temennya. Temennya kerja sini, ya udahlah kita sini karena ada temennya. Ikut ya. Ikut karena itu juga teman malam kita. Oh, Gitu. oke. Sampai suatu saat saya mutusin untuk main ya, sebenarnya pengennya main aja ke Jakarta. Main aja ke Jakarta. Itu posisi ibu saya sakit parah. Udah sakit parah, kena diabetes sebelum ibu saya meninggal. Saya inginnya main ke Jakarta. Cuman karena ditanyain sama teman, kamu mau sekalian kerja nggak? Oh. Ya. Iya. Ditanya gitu. Ya udahlah. Kalau mau ini. Saya telepon keluarga di rumah. Dan ibu saya pun oke, ya udahlah kamu kerja aja nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa penuhin apa yang kamu mau. Karena dari dulu kan saya juga pengen ini itu, nggak pernah keturutan dari rumah ya. Iya. Mungkin itu juga faktor yang bikin saya jadi badung, jadi nakal gitu. Jadi orang tua itu tidak bekerja ya, full majelis. Bekerja, bapak saya bekerja seorang. Bapak saya seorang tukang kayu. Tukang potong kayu. Ya. Ya bikin bahan kayu lah. Punya mesin sendiri. Kalau ibu rumah tangga? Kalau ibu rumah tangga. Akhirnya berangkat ke Jakarta. Akhirnya berangkat ke Jakarta, dan itu posisi ibu saya masih sakit. Saya berangkat ke Jakarta itu hanya main ya sebenarnya, bukan untuk bekerja. Tapi karena teman saya, udahlah kamu bekerja aja di Jakarta, karena kalau di kampung itu pergaulannya terlalu bebas. Nah itu dari orang lain. Padahal di Jakarta lebih bebas lagi. Iya, sebenarnya. padahal di Jakarta lebih bebas lagi. Tapi udahlah saya ke Jakarta. Terus akhirnya udahlah kamu kerja aja gitu. Terus saya telepon orang tua saya, ibu saya. Ya udahlah gimana, saya mau kerja aja di sini. Ya udahlah nggak apa-apa, kamu kerja aja gitu. Yang penting kamu bisa menuhin apa yang kamu mau gitu. Dari dulu kamu maunya apa, kamu belilah gitu. Tapi setelah saya bisa beli semuanya, ternyata ibu saya dipanggil Tuhan. Cukup terpukul pasti. Ya cukup terpukul. Dan di situ juga saya banyak problem sih sebenarnya. Saya juga punya pacar yang di seberang gitu kan. Iya. Pacaran beda iman nih? Beda iman, beda keyakinan. Iya. Dan di situ saya tarik menarik gitu. Jadi gimana saya? Nah di situ pas saya ke Jakarta, saya ketemu seseorang. Di tempat kerjaan? Di tempat kerjaan. Jadi waktu di Jakarta kerja apa jadinya? Saya di restoran. Ya kerja di restoran. Bisa masak? Bisa. Loh, dari mana tahu? Ya mungkin dari belajar ya, dari awal gitu. Dari lama-kelamaan tahu. Kalau pertama masuk dengan restoran, saya jadi tukang potong sih sebenarnya. Motong. Gitu. Berarti bagian apa nih? Dapur berarti ya? Bagian dapur. Dan di Jakarta masih tetap mabuk nggak? Nah, di sini juga ini di Jakarta bukannya saya berubah ya, tapi di sini malah. Iya. Ketemu juga sama teman-teman yang sama. hobi juga, sama aja gitu ketemunya. Jadi belum berubah juga. Tapi yang penting udah bekerja lah di Jakarta yang gitu udah ya. Kerja, udah bisa nemuin lah apa yang saya mau gitu. Dapetin apa yang saya mau. Ketemu seseorang di restoran tersebut. Seseorang. Kenapa? Apa yang terjadi? Nah, di sini ada banyak ya yang saya alami. Karena saya sedang pacaran. Beda keyakinan. Nah, di sini saya bimbang. Kenapa saya bilang bimbang? Karena saya mau pilih yang mana gitu. Loh. Yang ketemu di restoran tersebut seorang wanita. Seorang wanita. Berarti Kristen. Ya, Kristen. Bimbang nih, mana nih? Yang satu beda iman, satu enggak. Iya. Oke. Nah, di situ
ketika teman saya sedang bekerja semua ya, saya sedang di mes sendirian, saya berdoa. Ya. Saya berdoa simpel aja karena saya kan bukan saya bukan orang yang benar ya. Saya bukan orang yang benar. Saya cuma berdoa, Tuhan tunjukin Ya. saya harus gimana. Tapi ya itu suara Tuhan. Oke. Loh, berarti waktu jalan sama cewek yang di restoran tersebut, berarti jalan 2 nih. Karena kan yang beda iman juga. Iya, sebenarnya nggak cuma 2 sih. Saya ada 5 5? dengan yang terakhir dengan dia. Iya. Loh, yang di restoran itu yang kelima. Yang kelima. Terus yang beda iman. Iya, terus yang beda-beda iman. Yang 3-nya di mana? Yang 3 bukan yang 3, yang 4 ya. Jadi yang di restoran itu yang kelima. Oke. Yang 2 di kampung, yang 2 juga ada di Jakarta. Oh, dua di kampung, 2 di Jakarta. Iya. Sama yang di restoran itu yang kelima. Iya, sama yang di restoran itu yang kelima. Oh, oke. Tapi semua yang di kampung dan di Jakarta itu beda keyakinan semua. Walaupun mereka ada salah satu sih yang mau, cuman saya tetap bimbang gitu. Saya tetap bimbang, akhirnya ya itu saya berdoa. Ya. Saya ngomong sama Tuhan gimana, Ya. saya mau gimana gitu. Hmm. Tapi ya itu membisikkan, ya udah kamu sama dia aja. Yang di restoran tersebut. Iya, sama yang di restoran tersebut. Saya juga bimbang karena saya juga tahu kan dia seorang janda. Oh. Ya, Janda apa nih? Janda Kristen atau janda Kristen. bukan, maksudnya nih dia nikah secara Kristen kah dulunya? Kalau itu kurang tahu saya. Saya belum tahu awalnya itu ya. Pokoknya taunya janda aja gitu. Pokoknya saya taunya dia janda aja gitu. Oke. Tapi saya tahu dia orang Kristen. Nah itu setelah saya menikah dengan dia, Oh. semuanya baru tahu. Oke. Apa yang membuat Bro Eben tertarik? Sebenarnya bukan ada yang membuat saya tertarik ya. Cuman ya itu suara itu selalu ngikutin saya. Harus sama dia gitu. Harus sama dia. Kamu harus sama dia. Bahkan ketika saya berantem sama dia, saya pulang ke kampung, saya kembali dengan pacar-pacar saya yang di kampung. Sampai di situ saya juga masih, karena memang saya doanya begitu, Tuhan apa yang saya harus lakukan. Suara itu terus saja, kamu harus sama dia. Makanya saya diblokir di WA, di Facebook, dimanapun. Saya telepon pakai nomor biasa. Oke. Ya, saya telepon. Saya mau kembali sama kamu. Saya mau serius sama kamu. Karena ya itulah, Tuhan sudah menunjukkan ke situ. Jadi dia bilang, kalau kamu memang serius, kamu kembali ke saya. Saya disuruh datang ke Jakarta. Udah itu singkat cerita, saya ke Jakarta. Saya kembali sama dia. Ya. Saya jalani hidup saya sampai akhirnya saya menikah dengan dia. Oke. Dan apa yang membuat Bro Ebenezer berani menikah? Karena ternyata umurnya jauh ya. Iya benar, umurnya sangat jauh. Awalnya nggak tahu. Tahun. Awalnya saya nggak pernah tahu dia. Saya kira cuma hanya sekitar 21 tahun. Ya nggak sampai 30 tahun lah, paling 27 tahun. Artinya masih sama lah gitu. Iya, karena face mukanya juga masih masih muda itu kan. Oke. Nah, saya nggak tahu kalau umur dia udah 33 tahun. Oke, 33 tahun. Waktu itu Bro Eben, Tapi saya nggak masalah. waktu itu umur berapa? Waktu itu saya umur 24 tahun. 24? Dia 33 tahun. Oke. Dan waktu tahu? Dan waktu tahu tuh juga saya nggak masalah sih. Oh, nggak masalah? Nggak masalah. Oke. Ya sudahlah gitu kan. Mm-mm. Ya karena bisikan itu kuat banget, selalu ada terus gitu. Oke. Kita dibisikin ya, puji Tuhan sampai sekarang saya sama dia. Ya. Dan saya dituntun sampai sekarang, saya kemana-mana, sampai sekarang saya bisa bersama dia. Sekarang saya buka usaha. Oh, usaha? Ya, Oh. maksudnya saya bisa mengelola di usaha Oke. di tempat kakak rohani. Usaha apa? Usaha bakso. Oh, usaha bakso. Iya, usaha bakso. Bakso apa namanya? Bakso genteng. Ada di online?
Ada di online, kita pakai Grab, pakai Gojek online. Oke. Bisa pesan di Grab atau bisa pesan langsung. Oh, kalau pesan langsung, Ada nomor WhatsApp-nya. Bapak Ibu teman-teman bisa pesan di nomor yang ada di bawah ini. Iya. Kalau mau makan langsung, bisa. Bisa datang langsung ke ruko kami Bakso Genteng di Iya. Citra Era Cikupa, tempatnya di Boulevard depan Eco Plaza. Pas Oh. seberang jalan depan Eco Plaza. Oke, jadi ini gampang untuk nyarinya Gampang banget untuk nyari. ya. Oke. Bagi Bapak Ibu yang mau makan langsung bisa datang langsung. Iya. Dan Bro Ebenezer kan tahu Iya. bahwa dia seorang janda. Tahu dong berapa anaknya? Sebenarnya awal nggak pernah tahu saya, cuman taunya satu. Setahunnya satu. Ya. Oke. Mengaku lebih saat sudah nikah. Saat sudah nikah. Oke. Kaget nggak? Kaget. Cuman ya itu ya sudahlah. Oke. Karena apa ya? Yang sudah ya sudah gitu. Tata yang ke depan. Oke. Ternyata punya anak berapa? Anak dia 2. 2. Oke. Jadi nggak marah pada saat itu karena merasa, aduh, kenapa nggak jujur dari awal? Iya. Sebenarnya kecewa sih kecewa ya. Cuman buat apa gitu dikecewain gitu. Karena kayak kita udah dipersatukan gitu. Ya udah nggak bisa mundur. Nggak bisa mundur. Hmm. Walaupun saya nakal tapi gimana ya? Saya tetap punya iman gitu. Karena apa yang kan udah pendeta juga udah bilang apa yang Iya. disatukan manusia, apa yang disatukan Tuhan, Iya. boleh Iya. diceraikan oleh manusia. Iya. Ya, situ. Bapak Ibu teman-teman semuanya, kalau kalian masih ingat kesaksian daripada Kak Laura Nick, ya. Inilah suami daripada Kak Laura Nick tersebut, yaitu Bro Ebenezer, Iya. ya. Dan waktu Kak Laura Nick bersaksi, ya, dia berkata bahwa waktu pernikahan di usia keempat atau kelima baru jujur Iya, benar. bahwa dia adalah seorang PSK dulunya, Iya, atau PSK, wanita malam. malam lah ya, wanita malam. Nah, bagaimana perasaan Bro Ebenezer mendengar itu? Ya, sebenarnya ya kaget, cuman udah tahu kayak dari gerakannya tuh udah tahu karena saya memang tahu, orangnya dari gerak. begitu. Saya tahu, cuman saya nggak bisa gitu loh. Jadi di sorot matanya saya tahu. Cuman dia nggak bisa jujur gitu. Apa sih yang disembunyikan sama dia gitu. Oke. Ya. Cuman saya memang menunggu apa yang akan mau dia bicarakan. Jadi walaupun saya nggak tahu, saya tuh udah ngerti gitu loh. Nah setelah dia bicara, oh berarti ini yang dia sembunyikan gitu. Jadi saya nggak kaget. Ya. Jadi ini selama ini yang kamu sembunyikan. Ya sudah. Sekarang masa lalu adalah masa lalu. Nggak usah mikirin masa lalu lah. Sekarang tata hidup kita ke depan. Yang penting kan sekarang sudah hidup di dalam Tuhan. Iya benar itu. Kita sudah hidup di dalam Tuhan. Ya. Kita nggak perlu mikirin yang lalu. Sekarang kita mikir ke depan, Ya. Ya. berjalan bersama Tuhan. Ya. Karena sampai saat ini pun Tuhan masih tolong kita. Ya. Ya, percaya. Karena apa ya? Ya. Sekarang saya buka ruko disuruh mengelola. Ya. Dari awal-awal saya kerja memang di dunia restoran ya. Iya. Tapi berkali-kali saya pindah ke restoran. Tapi apa ya? Nggak pernah ada hasil. Yang Karena ini apa? Karena mungkin keintiman dengan Tuhan itu kurang. masih belum punya Iya. keintiman Karena dengan kalau Tuhan. kerja di dunia restoran itu otomatis waktu kita kurang. Hmm. Karena kalau di dunia restoran itu kita nggak bisa ibadah di hari Minggu. Justru di hari Minggu itu rame. Nah, itu suatu sekali saya ditegur. Mungkin teguran Tuhan ya. Iya. Saya nggak nyalahin ini musibah atau suatu apapun. Mungkin teguran dari Tuhan. Iya. Saya gaji besar. Saya kerja di PIK. Hmm. Dari Taman Anggrek saya PP ke PIK. Hmm. Saya ngalamin kecelakaan. Kecelakaan. Iya. Saya patah kakinya, tulang tempurungnya. Oke. Iya. Di situ baru
kami tuh bergumul kenapa gitu kayak gini. Apa sih yang Tuhan rencanakan gitu? Ya. Karena walaupun saya orang Kristen, kita tuh belum intim sama Tuhan gitu. Nah setelah itu Tuhan tuh kasih jalan. Pas kita berdoa, ya kakak rohani dari istri saya ngasih pekerjaan, kamu kesini aja kerja di Citra Raya. Kamu kelola usaha kami. Oke. Nah dan di situ puji Tuhan ya. Ya. Puji Tuhan, saya setiap minggu bisa ibadah. Oh. Itulah yang memberkati saya. Walaupun di situ gaji saya belum terlalu besar ya. Iya. Nggak seperti yang di PIK ya. Awal di PIK, kalau di PIK dulu gaji saya sendiri aja. Iya. Sama seperti gaji saya di sini berdua. Oke. Jauh gitu. Cuman, tapi nggak bisa beribadah. Ya, cuman nggak bisa beribadah. Tuhan tegur kita, tetap duit kita akan habis ya. Apa ya? Kita kecelakaan pasti butuh biaya. Betul. Ya. Tuhan nggak setuju karena kita nggak intim sama Tuhan. Nah, tapi ketika saya mengelola di bakso genteng yang saya sekarang kelola, walaupun gajinya nggak seberapa, tapi puji Tuhan, selalu bisa nabung, selalu bisa berbagi. Yang paling penting tuh bisa beribadah. Yang penting bisa beribadah. Nah, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Nah, itulah pentingnya kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan waktu menikah dengan Kak Laura, memang ibu udah nggak ada ya? Iya, ibu udah nggak ada. Itu terakhir kali saya bawa dia pulang ke rumah itu ibu sudah meninggal. Jadi dia ketemu ibu saya sudah meninggal. Dia melihat untuk yang terakhir kalinya ibu saya ada di dunia. Oh, melihat juga? Iya. Sempat ketemu berarti? Sempat ketemu. Oke. Berarti cuma papa yang datang ya waktu menikah ya? Iya, cuma ada papa. Wow. Dan pernah mau menghabisi nyawa papa ya? Ya, benar sekali. Itu karena saya seorang pemabuk ya. Karena saya mabuk. Apa ada dendam sendiri? Sebenarnya sih karena masalah sepele ya. Dan saya kan lagi mabuk, terpengaruh alkohol ya. Oke. Saya itu sehari itu 3 kali jatuh dari motor. Sehari? Iya, satu hari itu saya jatuh 3 kali. Karena pengaruh alkohol? Karena pengaruh alkohol. Okay. Sampai saya tukar motor, akhirnya sampai motor saya rusak. Sampai ambulan pun saya marah-marahin karena negor saya, kenapa motornya dia mau bantuin tapi malah saya marahin. Sampai dia kocar-kacir karena mau saya pecahin kacanya. Oke. Dan di situ saya pulang anterin motor saya. Nah, karena di situ saya mau pergi lagi sama adik saya ditarik-tarik, akhirnya bapak saya emosi sampai saya berantem, sampai saya mau mengakhiri hidup bapak saya ya. Iya. Di situ karena saya terpengaruh alkohol. Iya. Oke. Di situ saya ribut. Akhirnya bapak saya diungsiin. Iya. Ya, bapak saya diungsiin. Terus warga banyak yang datang juga, tapi nggak ada satupun yang berani deket saya. Walaupun saya pakai tangan kosong, saya nggak pakai apa-apa, tapi nggak ada satupun orang yang berani deketin saya. Karena mereka udah tahu. Karena mereka orang udah tahu. Walaupun rame sampai di jalan-jalan orang semua ngumpul, tapi nggak ada yang berani deketin saya. Wow. Dan akhirnya bagaimana? Dan akhirnya ya saya diam di rumah sendirian karena bapak saya diungsiin. Akhirnya sampai kakak dari anak padi saya itu datang karena rumahnya di depan rumah saya. Oh, berdekatan ya. Dia nasihatin saya. Walaupun saya mabuk ya, tapi dia nasihatin saya. Ya puji Tuhan. Memang dia orangnya takut Tuhan ya. Iya. Dia nasihatin saya, dia kasih tahu gini. Ya. Ya udahlah, akhirnya saya nanya, bapak saya di mana? Ada, tapi nggak dikasih tahu. Ada. Oke. Ya, di situ saya ngerasa apa ya? Menyesal sih sebenarnya. Kenapa sampai kayak gitu? Ya. Seburuk itukah saya gitu. Ya. Dan bagaimana dalam mengarungi pernikahan dengan Kak Laura? Ya namanya pernikahan ya awal-awal pasti manis ya. Ya tahu sendirilah, ini untuk
yang di luar sana yang belum nikah apa yang ini ya, memang jangan terlalu terbujuk rayuan manis. Memang kalau belum satu kasur, satu dapur, dan satu sumur, semuanya belum kelihatan. Jadi jangan bilang nikah itu gampang ya. Oke. Karena menikah itu ya itulah Ya. ujian kita setiap hari. Nggak kayak sekolah kan ujiannya setiap tahun sekali. Betul. Kalau menikah itu ujiannya tiap hari. Tiap hari. Istri ngomel-ngomel kita harus dengar, ya kan? Kita harus sabar. Kita harus belajar gimana cara menghadapi istri. Oke. Ya, kalau untuk 1, 2, 3 tahun ya Ya. berjalan normal, tapi setelah itu ya pasti ada konflik. Hmm. Sampai saya dulu pernah mengusir istri saya. Itu kenapa sampai mengusir? Ya karena ribut gitu loh, bentrok terus gitu. Ribut tuh saya ribut itu hampir tiap hari, seminggu 3 kali, hampir 3. Karena perbedaan mungkin ya beda Usia. suku beda Suku. usia, beda perbedaan pendapat ya. Mungkin bahasanya juga beda gitu. Kayak kita nyampein apa, dia nggak nyambung. Perbedaan logat juga kan beda, orang kan. Oke. Jadi harus tahu ya, orang menyampaikan dengan bahasa logat apa, itu yang bisa juga membuat kita emosi. Padahal dia niatnya baik, Ya. kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya, istri saya ngomong baik-baik, Ya. saya nggak tahu, saya taunya emosi. Ya. Padahal Oke. yang dia sampaikan, ya itulah. Saya berantem, saya cekcok terus. Ngusir ya? Sampai saya usir dia dari rumah. Oke. Berarti anak tinggal sama bro? Enggak. Dibawa? Anak sama istri. Dibawa Jadi waktu diusir tuh mereka pergi? Iya, mereka pergi. Oh, oke. Nah, di sini ada yang mau saya sampaikan ya. Bukan seneng ya yang saya alami ya, saya ngusir istri saya itu bukan seneng. Bebas nih, enggak ya? Wah, bebas nih, bisa nikah lagi. Enggak. Enggak. Bukan itu yang saya. Tapi saya renungin. Kenapa itu terjadi? Nah, di sini saya kembali Oh. berdoa. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Saya bilang begitu kan. Kalau dia memang bukan punya saya, Ya. biarkan dia pergi jauh. Oke. Ya itu kan namanya orang berdoa ya. Ya, ya. Nggak tahu namanya kita bukan pendoa ya, kita berdoanya semaunya kita. Kalau dia memang bukan punya saya, biarkan dia pergi jauh dan nggak usah kembali. Ya. Tapi di situ saya nggak ada niatan buat cari pacar lagi nih, terus kita mabuk lagi nih, Ya. kayak dulu kita awalnya mabuk lagi gitu. Enggak, saya nggak ada berpikir begitu. Saya berpikir kalau memang dia punya saya, kembalikan dia ke saya. Nah, di situ setiap hari saya selalu dengerin puji-pujian gitu. Kayak apa ya? Orang kan kalau stres, DJ, musik, mabok gitu kan. Oke. Enggak, tapi saya itu dengerin lagu-lagu rohani. Dan kebetulan ada satu lagu rohani yang menyentuh banget buat saya. Lagunya Karena Salibmu. Nah, itu yang membuat saya ingat lagi. Oke. Karena salibmu. Jadi di situ saya juga berharap sama Tuhan. Karena salibmu ku hidup. Berarti saya harus berserah kepada Tuhan. Ya. Setelah itu nggak lama kemudian, pokoknya nggak tahu 2-3 hari ya, dia telepon saya. Ya. Ya sudahlah, kita berdamai. Nggak usah dipermasalahin gitu loh. Oke. Sudah, kita berdamai. Akhirnya Bro Eben jemput. Bukan saya yang jemput, tapi saya yang datang ke istri saya. Datang bawa lagi ke Jakarta. Ya, saya datang ke Jakarta. Oh. Itu setelah 3 bulan ya, saya berangkat karena saya sedang melunasin hutang-hutang saya di kampung. Juga saya kan banyak hutang juga gitu. Oh. Jadi istri saya juga berkorban banyak. Dia kerja selama 3 bulan itu bukan buat dia sendiri. Berarti waktu diusir itu posisinya di kampung. Iya. Berarti diusir istri ke Jakarta gitu? Ya, istri ke Jakarta. Oh, jadi setelah ditelepon Bro Eben ke Jakarta. Bener. Oh. Setelah saya ditelepon, Ya. saya sudah berdamai. Karena walaupun dia nelpon, dia juga ya, kayak saya tuh udah tahu, Tuhan mau menjawab doa saya. Ya. Berarti Tuhan menjawab doa saya. Tuhan itu hidup berarti kan. Ya. Gitu kan. Iya. Tuhan itu ngejawab doa saya. Ya.
Saya ngomong baik-baik. Kan orang kalau lagi ributan, Iya. ngapain lo telepon gitu? Ngapain lagi lo gitu kan? Iya. Tapi enggak. Saya telepon, saya angkat, saya bicara baik-baik, ya sudah. Saya juga minta maaf. Saya juga salah. Iya, iya. Walaupun ya mungkin kita nggak pernah tahu siapa yang Iya, salah. iya, gitu. iya. Yang salah itu hanya keegoisan kita. Kalau kita bisa ngurangin ego kita, bisa turunin, kita redam ego kita, kita akan tahu. Iya. Yang salah itu ego kita, bukan diri kita. Betul. Wow. Diberkatilah pernikahan Bro Ebenezer dan Kak Lauranik. Ya. Ya, pegang terus. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Benar banget. Pegang itu. Pegang. Jadi apapun konflik-konflik nanti yang akan datang, apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Benar banget. Karena bagaimanapun konflik akan terus ada. Benar. Ya. Karena ujiannya seumur hidup. Betul. Ya, seumur hidup. Jadi apapun persoalan yang terjadi, ya udah saling mengampuni, berdamai. Saling mengampuni dan berdamai. Ya, berdamai. Kalaupun ada terjadi konflik besar, mau pengen sendiri pisah sementara, nggak ada masalah. Tapi sementara, 2-3 hari atau seminggu, pulang, berdamai lagi, yang bersatu penting kembali. Yang penting bersatu kembali. Ya. Sebab, Berdamai. sekali lagi, yang dipersatukan oleh Tuhan, hanya bisa diceraikan oleh kematian. Benar. Diberkatilah sampai anak cucu. Amin. Sampai generasi ketiga, keempat, kelima, semua keturunan-keturunan anak cucu Cisit aman dalam lindungannya Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah minggu di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bapak Ibu yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mari bergabung. Bagi Bapak Ibu yang rindu bersaksi di podcast Kana, hubungi kami lewat DM Instagram Dulos Production atau DM kami lewat TikTok Dulos Production. Kesaksian hanya seputar pernikahan dan tinggal di wilayah Jabodetabek. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat, tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan, tidak boleh bercerai. Terjadi KDRT, tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan, tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan, tidak boleh bercerai. Pasangan mengalami NPD, gangguan mental, kejiwaan, kepribadian, tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan, tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama, tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai dengan pasangan. Mari terus kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Sampai ketemu lagi di podcast Kana berikutnya. Say no to divorce.